Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token machine Zipcat ya. Dimana Zipcat ini marketnya crash dan kini teman-teman posisi harganya di 07 ya. Dan ini banyak terabaikan oleh para trader karena mereka banyak yang sangkut, ada yang beli di harga 06 dan juga ada beli di harga 05 tentunya ya. Tinggal keputusan teman-teman yang sangkut, ada yang mungkin sudah cut loss dan ada juga masih bertahan. Yang masih bertahan teman-teman, menurut hemat saya ini momen tepat untuk serok, tetapi step by step saja ya, seroknya step by step ya. Karena apa? Zipcat masih berpeluang sekali untuk recovery bermain di 06 atau 05 lagi. Ini developer pastinya ada menjual token Zipcat tersebut dalam skala besar, bisa untuk tujuan untuk listing dicek ya. Karena apa? Dari liquidity-nya sebelumnya itu sangat besar sampai ke kalau nggak salah 200 BNB ya atau 100 ke atas lah. Sekarang BNB-nya tinggal 60 BNB liquidity-nya ya di PancakeSwap. Tetapi ini masih memadai dan masih dalam titik aman jika kita mau memperdagangkan Zipcat ini teman ya. Zipcat teman-teman, kalau kita lihat dari market cap-nya 413 juta. Sedangkan market cap terdilusi 688 juta. Ya. Volume transaksi hari ini 462 juta dengan maksimal supply itu ada 1 kuadriliun. Ya, sementara sirkulasi supply 600 triliun ya. 60%. Kalau kita lihat walaupun belum centang biru tapi sudah menunjukkan dari market cap-nya beda dengan jumlah market cap terdilusi. Artinya bisa ini menunggu validnya saja ya. Sirkulasi cuma walau alam. Semoga saja akan jadi kenyataan benar-benar sudah 60% sirkulasinya ya. Kalau lihat dari market cap itu kelihatannya benar tapi belum centang biru ya teman ya. Token ini teman-teman kalau kita lihat sekarang berapa holdersnya, apakah bertambah Zipcat ini? Apakah masih seperti dulu tidak begitu nambah signifikan? Holder sekarang 2.872 address. Ya, total supply 1 kuadriliun. Nah, harga sekarang teman-teman ya, posisi 07 ini ya, kalau kita lihat dari harga dia pertama listing di CMC memang jauh penurunannya. Ya, apalagi yang masuk di harga 05 pada waktu dia big pump, puncak big pump ya. Mereka tentunya ya sangat panik sekali melihat market sekarang dan sangat khawatir tentunya. Khawatir kalau token ini terjadi rug pull ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, dari pertama dia listing ini nolnya ada 5 ya. Apakah dia masih akan berpotensi untuk menuju 05 lagi? Dia listing teman-teman tanggal 15 Februari, nolnya ada 5184. Kemudian PAM nolnya 52415, kemudian dengan transaksi 6,2 miliar. Besoknya dia crash menjadi bermain di 06, kepala 6 ya. 0667. Lantas dia setelah itu dia PAM lagi ya, bermain di 05. Kita lihat ya. Dia main di 05 lagi, kita lihat ini di harga high, kita lihat ya. Dari listing 05 crash ke 06 ya. Kemudian dia teman-teman ini di 07. Oh, ini 07 ya. 07 mulai itu sampai ke April 07. Ini 07 semua ini. Coba kita lihat high dia ya. Pernah nggak dia menyentuh 05 dalam waktu dekat? 246. Ini 06. 06 ya. Kita lihat historical data dulu ya, biar sebagai menjadi acuan. Pernah Maret tanggal 1 05 teman ya. Kemudian Februari tanggal 25. Oh, artinya seminggu kemudian dia masih dia bermain PAM lagi 05, kemudian crash 06 dan sekarang 07. Nah, sekarang begini teman ya. Kalau kita lihat dari sejarah, kalau dengan supply 1 kuadriliun ya,
seburuk-buruknya crash kalau memang developer ini amanah, itu 07 kepala 1 atau kepala 2. Itu sejelek-jeleknya. Artinya kalau mau masuk sekarang, teman-teman lakukan step by step saja, jangan all in. Ya, kalaupun dia masih crash, bisa dia tetap di 07, ya, di kepala 2 atau kepala 1. Tapi kalau untuk ke 08 crashnya saya rasa tidak. Jarang sekali kalau supply 1 kuadriliun sampai ke 08. Biasanya di 07 ini udah mentok ya. Kalau memang Sipcat ini developernya betul-betul mempunyai visi dan misi untuk membesarkan token ini ya. Artinya tidak terus menjual token ini ya, sehingga liquidity tetap bertahan dan juga mereka para trader tetap antusias untuk membeli dan men-share token Sipcat ini. Tapi kalau developernya nakal ya, dia melakukan hal yang brutal, seumpama dia menjual token ini terus ya dalam skala besar, maka liquidity akan menipis dan para trader pastinya akan khawatir untuk membeli token Sipcat ini atau menserok ya. Tapi kalau liquidity tetap bertahan dan juga ketika mereka melakukan penjualan token tersebut tidak ada kendala ya, baik dari sleeping maupun dari liquidity-nya langsung tereksekusi ya, tentunya mereka masih berani untuk serok teman ya. Kalau kita lihat dari liquidity-nya 60 BNB itu masih kategori bagus lah ya. Kecuali dia masih tinggal 20 atau 15 BNB mungkin kita agak khawatir. 60 BNB itu masih sekitar 300 jutaan lah ya. Semoga saja ini hanya sebagai koreksi ya 07 dan kemudian dia akan main di 06 lagi. Tapi menurut hemat saya jangan pernah belinya all in kalau yang belum punya barang ya. Atau juga serok dalam skala sniper, jangan. Karena jika dia masih berpotensi recovery koreksi ke harga lebih bawah lagi, kita bisa dapat harga lebih murah ya. Karena kita jaga-jaga kalau dia crash masih di kepala 2 atau kepala 1, itu yang butuh kita jaga ya. Nah, kalau ke dia kepala 2 kepala 1 boleh kalau mau serok dalam skala besar, tapi kalau sekarang jangan dulu. Kalau mau masuk dulu sedikit, kecuali teman-teman masih ragu, tetap wait and see, amati dulu market ya. Jangan langsung ambil keputusan untuk serok kalau masih yang ragu. Nah, yang sangkut ya, menurut hemat saya jangan pernah di cut loss, nyantai aja ya. Daripada kita cut loss jual rugi ya, lebih baik kita tambah amunisi serok di harga bawah untuk menjemput atau membalas yang sangkut, teman-teman ya. Jadi begitulah teman, main di token micin ini ya. Awalnya liquidity-nya hebat, besar, dan bisa liquidity itu akan menipis dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan lebih ya. Jadi tidak bisa dipastikan liquidity itu tetap bertahan besar walaupun dia di lock. Ketika kunci itu terbuka ya, maka developer bisa untuk menjual token tersebut dalam skala besar. Nah, tinggal tujuan developernya. Apakah dia menjual ini dengan maksud yang tidak baik ya, akan rakpul atau ingin kabur, ataukah dia memang ada tujuan untuk memulai project atau katakanlah mau listing dicek. Nah, kalau dia mau listing dicek, dia butuh dana besar kan, artinya menjual ini hanya sementara, BNB-nya berkurang liquidity dengan tujuan untuk listing dicek. Nanti ketika dia listing dicek, biasanya dia akan melakukan buyback ya. Kalau buyback maka akan pulih lagi dan bisa harganya terpompah ya teman-teman ya. Semoga dia akan listing dicek, karena kalau kita lihat dari roadmap-nya, dia listing di satu cek dan akan listing di cek lain lagi, tapi belum ditunjukkan cek apa yang akan listing ya. Coba kita masuk lagi di websitenya ya. Di sini tidak disebutkan ya listing apa yang akan ini, belum, mungkin masih dalam proses ya planning untuk mengajukan listing dicek, karena belum tertera di di websitenya, belum tertera nama cek yang akan di listing nih ya teman ya. Sipcat ya, and debts already lives as well as satu cek listing more coming soon. Nah, jadi akan listing di satu cek centralized exchange ya, listing ya segera, akan datang segera. Nah, ini bisa jadi dengan dia menjual token itu untuk persiapan menuju listing di cek ya, mudah-mudahan. Nah, ini belum pernah di listing di cek ini, kalau saya lihat di websitenya belum ada dia tertera ya. Ini Sipcat NFT, Sipcat Swap, Sipcat Debt, Sipcat Wallet. Nah, tapi kalau nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari roadmap-nya ya. Dari roadmap-nya kita lihat tuh ya. Sosial media fase 1, Sipcat Persif, website V1, CMC, dan CoinGecko listing.
buat Fiverr ya, kontrak audit, 1 cek listing sudah centang. Tapi belum ditunjukkan di website ini, belum diupdate. Dia sudah listing di website apa? Saya belum mengikuti Twitternya ya. Ntar saya buka lagi di Twitternya, di kemudian akan saya paparkan ketika nanti buat konten yang berikutnya ya. Nah, fase 2 Sipcat Dev sudah centang ya. 2.500 plus holder sudah centang. Twitter follower 2.500 sudah. Nah, ini artinya sudah listing ini, 1 cek listing ini. Nah, teman di apa belum tahu, saya belum lihat di Telegram ya. Nanti dilihat dulu Telegram. Kalau sini belum dikaitkan, belum diupdate di Twitter, di websitenya. Mungkin di Twitter yang bisa kita lihat ya. Ya. Itulah teman ya, semoga teman-teman yang serok di harga bawah di 07 ini akan berpotensi cuan. Serok bertahap, jangan pernah all in. Yang sangkut nyantai aja, jangan di cut loss ya. Semoga dia akan cepat recovery dan kemudian next time big pump bisa bermain di 06 lagi atau di 05. Disclaimer on Dior. Sampai di sini dulu mengenai edukasi, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.